Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalil Fralingno, kelas 11/4, nomor absen 24. Saya ingin menyampaikan hasil seminar yang berjudul Hidup Sehat Berkelanjutan. Hidup sehat berkelanjutan dari aspek kebersihan, pengolahan sampah, dan makanan yang dijelaskan oleh Dr. Ling Ahmad Qasim. Hidup sehat berkelanjutan dari aspek kebersihan, pengolahan sampah, dan makanan. Yang namanya kesehatan itu ada beberapa faktor, salah satu yang utama adalah kebersihan. Yang sekarang jadi permasalahan adalah dari makanan. Banyak kasus yang berkaitan dengan makanan. Jika lingkungan kita kotor, maka menyebabkan lingkungan yang tidak sehat. Misal pada saat COVID, contohnya seperti jika memakai sepeda motor dengan tidak menggunakan helm yang ada kacanya, pasti akan menyebabkan pilek atau batuk. Kemudian perilaku yang tidak sehat, contohnya tidak cuci tangan pakai sabun. Saat ini banyak anak yang pola hidupnya tidak sehat, contohnya sudah merokok pada saat masih remaja. Dan terdapat kasus pada usia 19 tahun meninggal karena usus buntu yang disebabkan oleh mie instan. Dengan komposisi mie instan yang tidak tepat, seperti mie instan 1 telurnya 2, lalu meminum minuman bersoda. Dan ada kasus lagi, seorang pemuda memiliki batu ginjal sebesar 2 cm pada kanan dan kiri ginjal, lalu ada kristal yang menyebabkan endapan dan menjadi batu ginjal. Kemudian faktor pelayanan kesehatan di Pati sudah terjangkau semuanya. Faktor turunan atau genetik, contohnya diabetes, darah tinggi yang hampir menyerang organ dalam, non-infeksius atau bisa disebut sebagai alergi, siklus status gizi. Jika obesitas gizinya seimbang, kesehatan reproduksi dapat dilakukan dengan ajaran agama yang masih banyak dijumpai. Tidak melakukan pernikahan dini. Prinsip melaksanakan pembangunan untuk generasi ke depan, tapi rata-rata mementingkan generasinya. Prinsip dasar perlindungan dan pengolahan lingkungan, menjaga lingkungan air, udara, lahan, dan laut. Yang pertama itu isu prioritas. Perhubungan iklim yang sekarang terjadi sangat memberikan dampak. Yang terjadi adalah penurunan air sumur-sumur yang sudah ada bakterinya. Aliran sungai pun juga terkena bakteri. Alih fungsi lahan sangat besar jumlahnya. Di sebelah timur kota Pati sudah banyak alih fungsi lahan menjadi pabrik. Nomor 2, kondisi sanitasi total berbasis masyarakat. Membuang air besar sembarangan, namun banyak orang yang sapi tanknya masih di sungai. Di sepanjang sungai banyak paralon yang bersumber dari rumah-rumah warga yang membuang limbah ke sungai. 84% airnya tercemar oleh tinja Puskesmas Pati. Contohnya saya ambil 30 pasien, 84% tidak memenuhi syarat dan tercemar oleh tinja. Nomor 3, pendekatan STBM dan pendekatan keluarga. 12 indikator keluarga sehat. Tanpa kesehatan kita tidak dapat mewujudkan mimpi pilar 1. Stop BABS, buang air besar sembarangan. Penyakit yang ditimbulkan 1. Diare, polio, hepatitis A, dan kolera, kecacingan, tifoid, dan disentri. Solusi jamban sehat pilar 2. Cuci tangan pakai sabun, efektif mencegah diare, menurunkan angka kematian balita. Karena diare persyaratan sarana JTPS, air bersih yang dapat dialirkan, sabun. Nomor 3, penampungan atau saluran air limbah yang aman. JTPS di 5 tatanan, JTPS di sekolah, di rumah, dan tempat-tempat umum, tempat kerja, di institusi kesehatan. Pilar 3, PAM RT, pengolahan air minum dan makanan rumah tangga. Nomor 1, membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan. B, menyediakan
dan memelihara pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat. Syarat air minum nomor 1, fisik, kimia, mikrobiologi. Kunci keamanan pangan yaitu seperti cara-cara syarat air minum yang sehat. Terus jaga kebersihan, pisahkan makanan matang dan mentah, masak dengan sempurna, simpan makanan pada suhu yang aman. Masalah keamanan pangan berdampak terhadap kesehatan sosial ekonomi, yaitu bakso celeng, masalah klasik pangan, cemaran mikroba, cemaran kimia, penyalahgunaan bahan berbahaya, penggunaan bahan berbahaya yang dilarang pangan. Contohnya boraks, rodamin B, kemasan wadah yang kontak dengan pangan, tidak menggunakan alat masak atau wadah yang dilapisi logam, tidak menggunakan kantung plastik kresek yang tidak sesuai standar makanan. Persyaratan higiene sanitasi pilar 4. Pengolahan sampah RT. Sampah ancaman atau potensi resiko kesehatan akibat sampah pemanfaatan reduce reuse recycle UUD nomor 18 tahun 2008. Pengolahan sampah pasal 12.